Halo teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video kita. Oh iya, jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to BECC English YouTube channel. Selamat datang kembali ke channel YouTube BECC English. BECC English is the best solution to improve your English skill. BECC English, solusi terbaik untuk meningkatkan skill atau keahlian bahasa Inggris kamu. Ingin bisa menguasai bahasa Inggris, ingin bisa speak English, just study video-video yang ada di BECC English. Have nice to study, selamat belajar ya. Oke, di video kita kali ini kita akan belajar tentang auxiliary verb ya. Auxiliary verb, kata kerja bantu. Apa itu kata kerja bantu atau auxiliary verb? Auxiliary verb ialah kata kerja bantu yang membantu main verb. Main itu utama, verb itu kata kerja, berarti kata kerja utama. Kita tahu ya bahwa susunan kalimat itu ada subjek, predicate, verb. Nah, subjek, predicate. Nah, predicate itu main verb. Nah, berarti posisi auxiliary verb sebelum predicate-nya dalam sebuah kalimat. Posisi auxiliary verb berada sebelum main verb. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita next selanjutnya. Oke, macam-macam auxiliary verb ada dua ya. Jadi auxiliary verb itu ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama primary auxiliary verb. Yang kedua modal auxiliary. Primary meliputi ya. Primary auxiliary verb meliputi ada be, do, dan have. Sedangkan untuk jenis modal terdiri dari can, could. Can itu presentnya ya, sekarang. Could itu pastnya. Can, could, may, make, must, ought to, shall, should, will, and would. Nah, ini modal auxiliary. Sekarang kita masuk ke primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb adalah kata kerja bantu utama yang berfungsi untuk memberi karakter pada tenses, bentuk waktu, tetapi tidak memberi makna tambahan pada main verb. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian 1. Primary auxiliary verb pertama adalah be. Tadi kan ada be, do, sama have ya. Sekarang kita masuk nomor 1, be. Be terdiri dari am, are, is, was, were, be, being, and been. Repeat again, saya ulang lagi. Am, are, is, was, were, be, being, and been. Yang digunakan untuk menerangkan kata sifat ya. Jadi fungsinya untuk menerangkan kata sifat, kata benda, dan present participle object. Pemakaian be dan been dalam sebuah kalimat biasanya bersama kata kerja auxiliary lainnya, baik itu primary maupun modal. Jadi am, are, is, was, were, be, being, and been fungsinya untuk menerangkan kata sifat, kata benda, dan present participle. Sedangkan untuk pemakaian be dan been ini sebelum ada be dan been itu diawali dengan modal juga. Untuk lebih mudah memahami, kita masuk dalam contohnya. Contoh primary auxiliary verb. Nah, repeat after me, ikuti saya. He is handsome like his father and grandfather. He is handsome like his father and grandpa. Dia tampan seperti ayah dan kakeknya. Nah, handsome ini juga termasuk kata sifat ya. Maka diikuti dengan to be. Is. Kenapa is? Karena subjeknya he. Subjeknya he. Next, selanjutnya, we were friends in elementary school. We were friends in elementary school. Kita berteman di sekolah dasar.
waktu itu ya, berarti ini were ini menyatakan to be dalam bentuk past lampau, waktu itu. Selanjutnya, I'm reading a novel by Eka Natasha. I'm reading a novel by Eka Natasha. Artinya, saya sedang membaca novel karya Eka Natasha. I am reading ini kalau dalam tenses ya, perubahan waktu ini masuk dalam tenses present continuous tense. Saya sedang membaca novel karya Eka Natasha. I, subjek, am, to be. Kalau subjeknya am maka to be-nya am, kemudian ketemu main verb, kata kerja utamanya verb, maka verbnya ini ditambah ing. I'm reading a novel by Eka Natasha. Ini termasuk tenses present continuous tense. Untuk mengetahui present continuous tense sudah ada di video-video selanjutnya, bisa dilihat di playlist ya. Next, selanjutnya, Rita was making pudding when her little brother cried. Rita was making pudding when her little brother cried. Rita sedang membuat puding saat adik laki-lakinya menangis. Nah, ini termasuk tenses past continuous tense, waktu berlangsung lampau. Jadi sudah dikerjakan. Kapan ngerjakannya? Ketika adik laki-lakinya menangis. Rita sedang bikin puding. Was ini bentuk past, lampau. Presentnya, sekarangnya is. Ya, untuk lebih paham tentang past continuous tense, bisa dilihat video sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Next, selanjutnya, my sister will be singing in her school event. My sister will be singing in her school event. Saudara saya akan menyanyi di acara sekolahnya. Nah, ini be ini tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak diikuti dengan modal lainnya ya. Will be singing, maka menjadi future continuous tense. Waktu berlangsung akan datang ya. Waktu berlangsung akan datang. Waktu yang sedang dikerjakan tapi nanti gitu. Makanya dia sekarang latihan. Next, they have been going to restaurant for 5 hours. They have been going to restaurant for 5 hours. Mereka sudah pergi ke restoran selama 5 jam. 5 jam yang lalu. Jadi sudah pergi. Mungkin sudah nyampe juga di restorannya. Ini present perfect tense. Waktu sempurna sekarang. Waktu yang sudah dikerjakan sekarang. Berarti dia sudah nyampe. Have, maka be-nya menjadi been. Terus ini menjadi going. Karena I'm sorry, ini maksudnya present perfect continuous ya. Present perfect continuous tense. Kalau present perfect tense nggak ada been-nya. They have gone. Kalau they have been going, ini present perfect continuous tense. Oke, primary auxiliary verb yang kedua adalah do. Do meliputi do, does, did, and done. Do dapat masuk dalam kalimat kata kerja atau verb ya, dalam bentuk kalimat negatif dan interrogatif. Note catatan, do atau don't untuk subjek Ayu Dewi, does atau doesn't untuk subjek she, it, did atau didn't all subject. Untuk lebih pahamnya, mari kita masuk dalam kalimat positif ya, negatif, interrogatif. Positif, I need you to help me with my job. I need you to help me with my job. Saya membutuhkanmu untuk membantu pekerjaan saya. Nah, kita masuk negatif baru menggunakan kata bantu do. I don't need you to help me with my job. I don't need you to help me with my job. Saya tidak membutuhkanmu untuk membantu pekerjaan saya. Untuk kalimat interrogatif, kalimatannya, do I need your help? Do I need your help? Apakah saya membutuhkan bantuanmu? Yang ketiga adalah have. Yang termasuk ke dalam have adalah have, has, and had.
Have atau has untuk present perfect tense dan future perfect tense. Sedangkan had untuk past perfect tense. Biasanya have mempunyai arti mempunyai. Berikut contoh kalimatnya. I have eaten my lunch. I have eaten my lunch. Saya sudah makan makanan siang saya. Ini masuk dalam tenses present perfect tense, waktu sempurna sekarang. Selanjutnya, he will have cleaned his room by tomorrow. He will have cleaned his room by tomorrow. Dia pasti akan membersihkan kamarnya pekan depan. Dia pasti akan membersihkan, ini bukan membaca ya, membersihkan kamarnya pekan depan. Ini future perfect tense ya. Future perfect tense. Kalimat sempurna akan datang. Jadi pekan depan dia akan membersihkan kamarnya. Selanjutnya, we had finished our assessment before Siska invited us to watch a film. We had finished our assessment before Siska invited us to watch a film. Kami telah menyelesaikan tugas kami sebelum Siska mengundang kami untuk menonton film. Nah, ini masuk dalam past perfect tense. Waktu sempurna lampau, waktu yang sudah dilakukan tapi di masa lampau.